Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya di sini Tengku Said Muhammad Ilham dengan NPM 1935102810 kelas 3C, Fakultas Teknik Informatika Universitas Islam Riau. Dengan mata kuliah Sistem Operasi. Di sini saya akan mengerjakan sebuah soal dari asisten dosen yaitu Bang Hanif. Tugas akhir sebagai lanjutan dari materi-materi sebelumnya, saya akan berusaha sebisa saya untuk memberikan yang bisa saya bikin di sini. Untuk sebelum kita mulai, saya ingin terima kasih kepada Bang Hanif dan kakak astos lainnya telah ikhlas membantu kami dalam program daring ini. Susah payah menggunakan jaringan dan segala macam. Bila ada salah, mohon maaf. Baiklah, untuk tidak memperlama, langsung saja kita masuk ke aplikasinya, yaitu Oracle VirtualBox. Seperti inilah tampilan awalnya. Dimana di sini kalau kita belum memiliki akun, dia akan suruh mendaftar akun. Kita harus ada akun yang tersendiri dulu, baru kita bisa masuk ke dalam Oracle VirtualBox Manager ini. Baiklah, di sini saya sudah memiliki akun dengan nama akunnya Said Ilham, dengan operating sistemnya Ubuntu 32 bit dan segala macamnya. Sini bisa kalian lihat sendiri. Kalau tidak terlihat bisa di pause. Baiklah, langsung saja kita start. Kita start di sini. Ya, inilah tampilan awalnya. Welcome Oracle VirtualBox. Yang ini bisa disilang aja, nggak apa-apa. Kalau itu merasa terganggu, kalau merasa nggak terganggu nggak usah disilang juga nggak apa-apa, nggak masalah. Baiklah, kita tunggu. Kita tunggu saja sebentar. Kita tunggu. Kita tunggu di sini. Oke, inilah bentuk gambaran tampilan awal dari VirtualBox Linux Ubuntu-nya. Dimana di sini saya setelah login menggunakan akun saya, kita tinggal klik. Saya Ilham, betul itu punya saya. Kita masukkan password kita. Kita sambil menunggu. Baiklah. Ini merupakan tampilan awal dari Linux Ubuntu-nya, VirtualBox-nya seperti ini. Di sini ada application, ada place, ada sistem, dan ada segala macamnya, bisa dilihat sendiri. Dalam aplikasinya ada aksesoris, ada games, ada grafik, ada internet, ada office, ada sound dan video, ada Ubuntu Software Center. Nah, place-nya ada ini, sistemnya ada ini, bisa dilihat sendiri nanti ketika Anda telah mengaksesnya. Baiklah, untuk tidak lama-lama langsung saja kita klik terminal. Nah, ini merupakan gambaran awal dari terminal, di mana tempat kita mengakses dari VirtualBox tersebut. Nah, yang mana yang pertama sekali dan paling utama yang harus kita buat dalam VirtualBox itu yaitu sudosu. Apa itu sudosu? Menurut saya sudosu itu kayak ibaratkan kepala dari VirtualBox ini. Jadi kita harus ada sudosunya dulu, baru kita bisa lanjut ke bawah yang apa yang mau kita buat di VirtualBox ini. Di sini sudosunya meminta password yang ada dalam admin login kita tadi. Kita klik di sini. Oh iya, kalau yang nanya kenapa kok pas diketik kayak nggak muncul gitu angka hurufnya segala macamnya, ya karena memang udah seperti itu sistemnya, mungkin demi security, demi aman juga kan. Jadi gitu. Kalau typo ya udah backspace saya terus sampai akhir kalau kira-kira typo. Kalau nggak nanti kan bisa juga dibilangin lagi. Oke. Kalau passwordnya udah benar, kita akan masuk ke root yang kita miliki. Ini seperti ini. Root @ Said Ilham, VirtualBox, home Said Ilham, hashtag. Baiklah, untuk melihat data apa aja sih yang ada dalam VirtualBox saya, kita harus menggunakan sintak. Sintak yang harus kita gunakan untuk melihat data yang ada dalam VirtualBox ini adalah ls. Nah, di sini data-data yang ada dalam VirtualBox saya ada desktop, ada dokumen, ada gambar, ada quiz Linux, ada musik, ada public, ada template video, ada unduhan. Kayak gimana sih cara kita ingin masuk ke folder tersebut? Anggap aja kita ingin masuk ke SO, cd SO. Nah, udah ada bacaan di situ, di sebelah Said Ilham ada SO hashtag. Nah, di situ berarti kita udah masuk ke dalam folder SO tersebut. Nah, untuk melihat folder yang ada dalam SO, kita juga sama menggunakan sintak yang kita gunakan sebelumnya untuk melihat data, yaitu ls. Nah, di dalam folder SO saya di sini terdapat npm saya 19351020.txt.
biodata.txt, site.txt, dan ada folder lagi dalam sini sistem operasi. Nah, misalnya kita mau masuk folder ke dalam folder yang ada dalam folder seperti sistem operasi ini, gampang saja, sama aja, kita tambah aja sini cd dengan sintaknya cd sistem operasi. Kalau dia menggunakan spasi, kita harus menyertakan tanda kutip. Nah, seperti itu. Nah, kita sudah masuk nih ke dalam folder sistem operasi yang ada dalam folder SO. Saya nggak ngerti kenapa saya buat ini. Mungkin waktu tugas-tugas sebelumnya ada yang salah input oleh saya. Coba kita cek sih, apa aja sih ada. Tidak ada apa-apa. Memang saya ini memang agak aneh gitu kan. Mungkin iya, berarti itu salah input. Langsung saja. Gimana cara keluarnya? Cara keluar dari folder tersebut, sintaknya itu ini. cd sama seperti kita memasukkan, tapi bedanya itu di sini. cd titik-titik. Kita sudah keluar dari folder sistem operasi. Sekarang kita masih ada dalam folder SO. Cara keluarnya juga sama. cd titik-titik. Nah, sekarang kita tidak berada dalam folder apapun. Gimana sih caranya kita untuk buat folder? Untuk buat folder itu ada sintaknya sendiri. Sintaknya itu bukan cd, bukan ls. Sintak sendirinya itu, nama sintaknya itu mkdir. Misalnya kita ingin membuat apa gitu folder mau kita buat. Saya ganteng misalnya. Saya ganteng. Salah tuh, saya ganteng. Kalau dia menggunakan spasi 2 kata seperti ini, kita harus menyertakan kutip 2 di antara nama folder yang kita buat. Enter. Untuk melihatnya, baru kita gunakan sintak ls. Ada situ saya ganteng. Mau juga contoh kalau kita nggak pakai spasi. Gini cara bikinnya. mkdir sama aja. Kita buat situ, misalnya kita cuma membuat ganteng, nggak pakai saya. Kalian tuh nggak mau mengakui kalau saya itu ganteng, ya. mkdir ganteng, enter. Kita lihat ls. Nah, di situ ada tuh. Di atas kuis Linux ganteng, sebelah musik ada saya ganteng, template video segala macam. Kalau misalnya kita ingin menghapus folder yang udah kita buat tadi, caranya cukup gampang dan sangat gampang. Kita klik saja di sini sintaknya tuh, kita ketik rm spasi min r. Kalau yang dua kata, tetap aja kita menggunakan tanda kutip. Kuis Linux saya ganteng terus. Saya ganteng. Udah terhapus atau belum? Mari kita cek. Cara ngeceknya sama seperti cek sebelumnya. ls. Udah hilang saya ganteng di situ. Nah, sekarang mungkin menghapus yang ganteng. Boleh, sangat boleh. Spasi min r. Tinggal pakai sini, ganteng. Nggak ganteng lagi kan? Ya udah ganteng. Mari kita ls. Nah, sekarang yang ganteng-ganteng itu udah nggak ada. Ganteng doang jemput cewek depan gang. Oke, langsung aja ke materi selanjutnya. Udah ls kita tengok. Habis itu gimana sih caranya kita buat file baru dalam sebuah folder? Pertama kita masuk dulu ke apanya? Kemana kita mau masuk? Kita ingin masuk ke SO. Nah, kita sudah masuk ke SO. Lalu kita ingin membuat file dalam folder SO tersebut. Kita cek dulu ls, udah, untuk memastikan udah ada semua. Kita ingin membuat file dalam folder SO ini, kita hanya perlu mengetik sintak touch. Touch ini berfungsi untuk ketika kita ingin menambahkan sebuah file ke dalam folder. Touch, saya ingin masukkan game.txt. Nah, gitu aja. Enter. Kita tengok apakah berhasil atau tidak. Sini sudah ada bertambah game.txt. Baiklah, untuk menghapus file yang ada di situ. Misalnya kita ingin menghapus biodata nih. rm sama dengan biodata. Sintaknya itu rm, baru kita klik apa yang ingin kita hapus di situ. Kita ingin menghapus biodata nih, misalnya biodata.txt. ls untuk melihat.
biodata.txt. Oh maaf, saya ada tipu di situ. Kita ulangi sintaknya rm biodata.txt ls. Nah, mohon maaf teman-teman, tadi saya ada typo, biodata saya buat biodata. Oke, setelah menghapus ini, biodata sudah hilang. Langsung saja ngisi data nih. Kita mau masukkan sebuah data ke dalam file yang udah kita buat. Gimana sih caranya? Langsung saja kita sini membuat sintaknya, kita ketik. Bukan kita klik, kita ketik. Echo. Di sini echo. Kita ingin buat game MOBA karena kayak spasi dua kata kita masuk dalam dalam kutip, langsung kita tambah ini tanda menggunakan shift. Nah, seperti itu, tanda itu kita masukkan ke game.txt folder, ke file tujuan mana kita masukkan data game MOBA tersebut. Kita enter. Kita lihatnya tuh ls. Kemana sih game MOBA yang kita buat menggunakan sintak echo tadi? Kok nggak ada? Kok bisa nggak ada? Oh, berarti berbeda. Kali ini cara melihatnya tidak menggunakan ls. Kita harus melihatnya menggunakan more. Sintak more. Oke, kita ketik aja di sini. Sintaknya tuh more. Kita masukkan ke file mana data kita yang kita buat tadi kita masukkan. Kita masukkan more, kita masukkan tadi ke game.txt. Situ sudah terdapat game MOBA. Berarti cara melihat file data yang kita masukkan ke file berbeda dengan cara kita melihat file yang ada dalam folder. Seperti itu teman-teman. Kita misalnya ingin menambah data lagi nih, kita klik aja di sini, sintaknya tuh nano spasi game.txt. Enter. Nah, akan keluar tampilan seperti ini. Ini data pertama dalam file tersebut yang kita buat tadi, itu game MOBA. Kalau kita ingin mau nambah nih, misalnya kita tinggal mencet enter, kita ketik aja apa yang mau kita tambah. Contohnya saya ingin menambah MOBA kok analog gitu ya kan. Nah, ini sudah kita buat. Kita ingin menyimpan nih. Di sini kan ada nih kayak petunjuk-petunjuk ini yang tanda seperti ini tuh merupakan CTRL dalam keyboard biasa. CTRL G untuk get help, CTRL ini untuk segala macam, R untuk read file, ini untuk brief page, itu next page, untuk cut text dan segala macam. Nah, untuk keluar dari nano sintak nano ini, kita harus tinggal klik sini, Ctrl X, exit, save modified, buffer answering no will destroy change. Nah, artinya itu terjemahkan saja. Saya tahunya cuman kayaknya Y ini untuk menyimpan, no ini tidak menyimpan. Kita klik aja sini Y. Nah, kalau seperti ini tinggal kita klik enter. Nah, kembali lagi ke terminal yang awal. Oke, langsung saja coba kita ls nih, ls. Nah, masih tidak ada yang berubah di situ ya. ls masih kayak gitu. Coba kita cara melihat data akses nih. Cara melihat data akses ls min l. Nah, di sini ada total 8 data akses. Ada masing-masing file yang ada dalam folder yang saya buat. Gimana nih sih cara kita menguranginya tuh? Kita harus pakai chmod u dikurang r. U dikurang r game.txt misalnya. Nah, cara lihatnya lagi coba ls min l. Nah, coba yang di game.txt ada perubahan kan, yaitu dari R yang pertamanya tuh hilang karena udah kita kurangin tadi. Nah, apabila kita ingin menambahkannya lagi, kita tinggal klik chmod u plus r plus
R, ini harus masuk dalam grup lagi. Tambah X, apa lagi ya, Y mungkin txt. Aduh, mohon maaf, saya lupa. Oke, beres sampai situ. Mari kita ls L ya, seperti itu. Kita cd keluar dari folder so, kita ls, kita lihat semua folder kita seperti ini. Apabila kita ingin menghapus menggunakan sintaks rm dan seperti itu segala macam. Sebenarnya ada satu materi yang saya lupa bagaimana cara menggunakannya, soalnya di keyboard saya ada yang terbalik-balik gitu. Kayak misalnya nih saya butuh slash, dia di angka 2, harus pakai shift angka 2. Begitu juga sebaliknya. Saya nggak tahu juga itu masalahnya di mana. Apabila Bang Hanif kalau tahu mungkin bisa cari tahu saya gimana caranya, atau teman-teman sekalian. Saya mohon maaf, saya sini ada kurang materi sebelumnya, saya kurang memahami bagian di copy itu, yang copy file, memindahkan file ini ke file ini, folder ke folder, dari file ini masuk ke folder. Saya situ kurang paham, dan di sini juga mungkin cuman ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.